Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di Joran Fest Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-491. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-491 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, ada 1 saham yang di request yaitu INKP, dan ada 5 saham yang saya pilih dari sistem Joran Fest chart system ya. Jadi saya tinggal ketik show support, maka ini akan langsung muncul 5 saham yang berada di dekat support, dan ini akan saya review buat teman-teman. Jadi lumayan nih dapat screener saham-saham yang dekat support. Nanti kita akan lihat apakah bagus atau tidaknya. Dan sebelum kita melanjutkan untuk mereview ke 6 saham tersebut, maka kita akan mereview terlebih dahulu pergerakan dari indeks harga saham gabungan kita, di mana dalam perdagangan hari ini IHSG ditutup menguat 0,55% di harga 7275 dengan total transaksi hampir 15 triliun. Ada 289 saham yang bergerak naik, 249 saham turun, dan ada 155 saham yang bergerak stagnan. Hari ini net foreign buy di seluruh market masih tercatat di angka hampir 700 miliar. Jadi ini masih cukup besar bagi IHSG. Kita langsung masuk ke saham pertama yang akan kita review hari ini adalah saham Indah Kiat Pulp and Paper, di mana saham dengan kode emiten INKP ditutup melemah 0,33% di harga 7.600, di mana INKP sempat ditutup melemah sampai ke 7525, dan kalau kita tahu bahwa di level sini ini juga 7525, jadi dia sudah double ya, menguji 2 kali level tersebut, dan beruntung dia bisa kembali rebound dan closing di 7.600. Hanya memang masih belum berani masuk karena dia masih berada di bawah area support paling kuat ya. SPK itu kan support paling kuat, namun karena harga sekarang 7.600, tentu SPK yang tadinya support paling kuat sekarang menjadi resisten paling kuat, sehingga jauh lebih bagus kalau memang tunggu dia breakout atau naik dulu di atas 7.750. Selama dia masih belum naik, tentu masih cukup berisiko untuk kita entry di saham INKP. Dari panel trend merah ke kuning, oke, ini sudah mulai bagus. Tentu kalau lebih bagus lagi dia harus ke hijau. Kemudian bandar flow, tentu bandar flow-nya masih jelek ya. Bar merah cukup tebal di INKP, tentu distribusinya kuat di sini, sehingga jauh lebih baik kita harus menunggu sampai nanti teman-teman bisa menemukan kalau misalkan warna merahnya sudah semakin berkurang, kemudian dikuasai warna kuning, dan kemudian muncul warna putih, itu jauh lebih bagus. Apalagi ada muncul panah juga, ini jauh lebih menarik. Kalau kita perhatikan dari Fibonacci secara weekly, tentu kalau dia tidak mampu naik di level tadi di sekitaran area 7750, maka ada peluang besar buat INKP menuju ke area 7375. Di sana ada Fibonacci 61,8%, dan tentu itu cukup dalam ya. Jadi selalu tunggu confirm dia naik di atas 750 baru beli, itu jauh lebih menarik dengan target terdekat ke 7.900, target jauh menuju ke 8.750. Selanjutnya kita ada saham Medco Energi International Tbk, di mana saham Medco berhasil ditutup menguat 7,62% di harga 565, penguatan yang luar biasa hari ini full body. Kemudian berhasil breakout juga dari area SPK yang mana tadi menjadi resist paling kuat, sekarang sudah kembali ke normalnya, yaitu menjadi support paling kuat. Jadi selama dia masih bertahan di atas 555, tentu Medco masih aman ya. Masih bagus buat Medco, tapi ketika besok opening turun lagi di bawah 555 ya tentu jelek buat Medco. Jadi bagi yang mungkin tadi sudah beli, karena tadi ada beberapa yang beli di 545 ya, itu tentu silakan kawal ya. Selama dia masih bertahan di atas 555, tentu itu bagus. Kalau dia bisa tembus lagi di area 570, tentu itu ada peluang dia kembali ke 720. Jadi teman-teman harus perhatikan betul ketika dia bisa breakout, tentu ada change dia untuk bisa rebound lebih tinggi lagi. Tapi kalau tidak mampu kemudian turun lagi di bawah 555, tentu itu cukup bahaya bagi Medco. Dari tren merah ke hijau, ini sebenarnya sudah bagus, sudah muncul warna hijau. Bandar flow juga ya sudah mulai membaik ya, warna merahnya mulai menurun walaupun tipis hari ini, tapi setidaknya distribusinya mulai lebih kecil dibandingkan hari-hari sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang mau masuk, tentu perhatikan betul merah besok harus terus melandai, terus mengecil bahkan sampai hilang, kemudian muncul warna putih, yaitu jauh lebih bagus. Nah, bagi teman-teman yang
Mungkin biar bisa akses chart seperti ini, teman-teman tinggal ke website saja, teman-teman tinggal ke Google, tinggal ketik joranvest.com, teman-teman bisa klik layanan Joranvest Chart System, teman-teman bisa dapatkan semua itu hanya dengan harga 40.000 per bulan ya. Ini kalau teman-teman pilih hanya untuk 1 bulan saja ya silakan langsung di sini, atau mau yang langsung beli 3 bulan ya tinggal nanti dia kali otomatis. Kalau mau langsung 6 bulan langsung pilih di sini, atau mau langsung 12 bulan juga sama. Harganya sama, masih 40.000 per bulan. Itu untuk teman-teman hanya mendapatkan chart dan alert dan screener tadi ya, bisa tahu yang mana dekat support, yang tahu mana yang ada bagus sesuai Banter Flow. Nah, itu teman-teman bisa berlangganan yang di sini. Tapi kalau teman-teman mau berlangganan yang full, teman-teman ke halaman depan ya, ke halaman depan, kemudian pilih yang bawah nih. Ada langganan bulanan 109.000, ada 102 ini untuk kalau yang langsung ambil 3 bulan, jauh lebih hemat 21.000. Kalau ambil langsung 6 bulan lebih hemat 90.000. Apalagi kalau ambil yang setahun, hematnya bisa sampai 240.000. Jadi sangat hemat sekali, dan ini banyak yang ambil di paket yang platinum. Apa yang teman-teman dapatkan? Artikel. Nah, artikel ini kalau misalkan teman-teman kita buka ya. Misalkan saya buka di sini joranvest.com ya. Ini kan saya belum login ya. Kalau teman-teman artikel, misalkan teman-teman baca artikel bank besar yang kuat digitalisasi yang untuk head to head, teman-teman pasti tidak akan bisa terus membacanya, di lock ya, di lock gitu. Kalau yang artikel umum teman-teman bisa baca secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan tadi teman-teman kalau berlangganan yang tadi harga 109.000 sampai dengan beberapa paket itu, teman-teman bisa baca keseluruhan. Ini saya buka ya, teman-teman bisa baca sampai habis. Jadi ada lengkap gitu, tidak terkunci seperti ini. Ini kan dia nanti terkunci, dia akan terkunci, cuman stop sampai di sini langsung disuruh bayar dong. Nah, kalau di sini enggak, dia langsung bisa baca semua. Nah, ini salah satu fasilitas. Nah, fasilitas kedua adalah webinar. Kadang webinar itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah, yang berbayar ini tentu teman-teman bisa ikut secara gratis, jadi tidak perlu bayar lagi. Di private mentoring ini harganya sudah 109.000, tapi teman-teman tidak perlu bayar lagi. Selain itu, setelah teman-teman ikuti ini, teman-teman juga akan mendapatkan di sini adalah webinarnya. Jadi ketika semua webinar itu teman-teman bisa akses secara gratis ya. Kalau teman-teman misalkan ini yang belum berlangganan ya, kita promosi sedikit ya. Nah, teman-teman belum berlangganan, teman-teman misalkan mau buka yang member only, tidak bisa. Teman-teman harus ikut webinarnya atau jadi member. Tapi kalau teman-teman yang misalnya belajar EIPO, nah ini kan karena free, teman-teman bisa nonton secara gratis. Jadi walaupun gratis pun kita kasih edukasinya. Kalau mau yang khususnya ya bisa berlangganan. Kemudian ada juga yang modul. Ya, modul ini kemarin terakhir kita update untuk ini. Ini teman-teman tidak akan bisa akses ya. Teman-teman akan terkunci di sini. Ada modul bandermologi dan psikologi trading. Ini teman-teman bisa nonton semua nih. Ada banyak videonya. Teman-teman tidak bisa akses kalau teman-teman itu belum jadi member. Tapi kalau teman-teman menjadi member, teman-teman ketika klik modul, misalkan kita lihat ini, nah ini teman-teman bisa buka semua nih. Ada sekian banyak modul, ada apa itu gamblers fallacy, overtrade, fear missing out, overconfident. Ini teman-teman dapatkan semua nih. Jadi tinggal ketik berlangganan, nah, teman-teman tinggal pilih paketnya di sini. Nah, ini sudah dapat semua tadi ya. Termasuk tadi yang recording, contoh recording yang tadi kita lihat ini ya. Nah, ini kita bisa masuk karena member tadi. Kemudian teman-teman ada juga analisa fundamental, itu nanti ada saham-saham ya yang bisa teman-teman lihat. Kalau saya buka sih langsung ketahuan karena cuma ada 2. Tapi teknikal deh, kita buka teknikal. Ini pesap ya, contoh pesap ya, ini dikasih tahu nih reason to buy-nya kenapa, pertimbangan seperti apa, total pertimbangan itu berapa persen, money management nih berapa, ada informasi chartnya. BOPT, nah BOPT ini yang cuan ya, belinya di 7981, kemudian sempat tadi ke 93 ya, tipis banget masuk ke area ini. Jadi cuannya udah dikasih tahu tuh, kalau misalkan masuk 4,5 juta, kalau kena SL rugi sekitar segini, kalau sampai profit maka untung segini. Dan nanti ada Excel yang dibagikan ke Discord, jadi teman-teman dapatkan itu juga layanan. Jadi, termasuk teman-teman dapat juga ini chart ini gratis. Jadi kalau sudah berlangganan yang 109 tadi atau paket 12 bulan, ini juga dapat gratis. Jadi tidak perlu langganan lagi 40.000 per bulan. Ya sorry ya, promosi dulu. Kita kembali ke sini. Oke, selanjutnya kita ada HMSP.
Jadi kalau teman-teman yang berlangganan langsung ke website ya. HMSP ditutup naik tipis 0,56% di harga 900. Kalau kita perhatikan HMSP di sini warna kuningnya sudah mulai semakin menguat ya, makin membesar, makin melandai, kemudian merahnya sudah terus ditekan, kemudian muncul warna hijau, kemudian dia mepet atau pas di area SPK. Tentu ini wajib untuk kita pantau ketat, karena kalau dia bisa bertahan di 900 kuat di 900, tentu ini bagus sekali buat HMSP dan potensi bisa kembali rebound menuju target ke 960. Jadi kalau teman-teman yang ingin membeli HMSP, tentu perhatikan bahwa pertama dia harus bisa bertahan di 900, itu kuncinya. Yang kedua, teman-teman harus bisa perhatikan bahwa warna merah itu kalau bisa sudah hilang ya, tidak ada, jadi kuning full. Yang ketiga adalah panel trennya tetap harus hijau. Kalau ini sudah terkonfirmasi, teman-teman boleh entry posisi 900, 905, target ke 960, cut loss mungkin di 890, bisa di 885. Selanjutnya kita ada saham OBM Drillsem ya, di mana saham OBMD ini juga saya baru dengar sebenarnya. Ditutup di harga 104 ya, stagnan. Pagi tadi sempat ke 125, bahkan mungkin arah itu 125. Setelah itu dibatik lagi ke 97. Setelah itu ditarik lagi ke sekitaran 105, kemudian closing di 104, stagnan. Makanya teman-teman bisa perhatikan ini ada upper shadow yang cukup tinggi sekali. Walaupun di sini bandra flow-nya kencang ya. Ini bandra flow kencang, panel trennya juga bagus. Hanya sayang closingnya di bawah SPK. Jadi kalau besok bisa breakout 105, boleh kita entry ya. Boleh entry ketika breakout 105. Target disesuaikan sampai menuju 117. Cut loss di bawah 102 atau 103. Teman-teman sudah prepare untuk cut loss. Tapi kalau dia tidak mampu melewati 105 ya jangan entry dong ya. Jadi reason to buy-nya jelas. Hanya beli ketika breakout 105. Kenapa seperti itu? Karena di sana ada resist paling kuatnya di 105. Jadi jauh lebih bagus adalah kita menunggu breakout resist tersebut. Kalau beneran bisa breakout ya kita ambil aja di 105, 106, batas di SL di bawah 103, kemudian target kenaikan sampai ke 117. Jadi ingat ya, sampai ke 117 bukan berarti harus jual di 117. Kalau dirasa di 110 sudah cuan, sudah cukup ya dibungkus saja, atau di 107 sudah cukup ya dibungkus saja. Tapi targetnya bisa sampai ke 117 karena apa? Di sana ada RPK atau resistance paling kuat berikutnya dari saham OBMD ini. Selanjutnya kita ada saham NICL atau PAM Mineral Tbk, di mana saham NCL ditutup stagnan juga di harga 75 dan itu tepat berada di SPK-nya atau di support paling kuatnya. Dari bandra flow ini kuning full ya, sudah cukup oke sebenarnya. Sekarang tinggal ini nih, hijau ke putih, semoga kembali ke hijau lagi nih. Dan ini sudah dekat dengan area SPK, tentu ini bagus. Selama bertahan terus di atas 75, menarik buat NICL. Kalau di bawah 75 tentu jangan entry ya. Kalau benar bisa kuat bertahan, tentu boleh kita entry 75, 76, cut loss di bawah 73, target kenaikan sampai dengan 94. Sekali lagi, sampai dengan berarti bisa dijual di antara itu ya. Tidak wajib harus di 94 baru jual, tidak. Jadi bisa di antara itu boleh dijual sesuai dengan teman-teman merasa sudah cukup ya, sudah dibungkus saja. Tapi ada peluang dia bisa sampai ke 94. Jadi kalau mau beli, pastikan betul pertama bisa kuat bertahan di 75. Kalau memang bisa kuat bertahan di 75, maka silakan entry buy 75, 76, cut loss di bawah 73 dengan target kenaikan menuju sampai dengan 94. Dan saham terakhir yang akan kita review hari ini adalah saham Klipan Finance Indonesia Tbk dengan kode emiten CEFIN, di mana saham ini tutup melemah minus 1,63% di harga 242. CEFIN sendiri kalau bisa kita perhatikan bahwa memang dalam pergerakan tadi dia selalu berada dalam zona merah, tidak sempat hijau. Dan kalau kita perhatikan bahwa dia sempat menguji support paling kuatnya di 240 dan beruntung bisa mantul kembali ya, closingnya di 242 atau satu tick di atasnya. Sehingga ini cukup rawan nih, beberapa kali diuji. Kalau kita hitung ya, ada 3, 5, 6, 7, 8, 9 kali dia menguji area support paling kuat di 240 dan itu berhasil bisa kembali naik lagi. Jadi ini menjadi level krusial. Kalau memang ya, sekali lagi, kalau memang bisa bertahan di 240, ini bisa kita coba entry ya. Bisa coba entry 240, 242 boleh kita entry, cut loss di bawah 234,
target kenaikan menuju sampai dengan 250. Tapi kalau bisa opening kemudian turun di bawah 240 dan jebol, ya lebih bagus kita wait and see dulu di saham CVD ini. Jadi jangan entry kalau misalkan dia turun di bawah 240. Tapi kalau benar bisa kuat, tentu ini menarik. Dari dari trend flow ini hijau oke, bagus. Tapi dari bundle flow ini jelek, merah full ya. Jadi tetap harus waspada atau hati-hati. Oke, sekian dulu review saham part yang ke 491 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar semua informasi yang ada dalam video ini berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.